Pada dekade 1990-an, ada masa ketika orang-orang terkaya di Rusia bukan sekadar pebisnis. Mereka ikut menentukan siapa yang berkuasa, siapa yang disingkirkan, dan kebijakan apa yang dijalankan Kremlin. Di tengah negara yang baru keluar dari runtuhnya Uni Soviet, para oligarki ini menguasai televisi, bank, minyak, dan logam, lalu memakai kekayaan itu untuk menekan presiden yang seharusnya memimpin mereka. Lalu datang Vladimir Putin. Awalnya ia tampak seperti pejabat yang mudah diatur dan dimanipulasi, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Sedikit demi sedikit, Putin membalik susunan kekuasaan tersebut. Orang-orang yang dulu mendikte negara dipaksa tunduk pada negara. Dari pemain utama politik, mereka berubah menjadi pelayan Kremlin. Dan dari titik inilah cerita tentang Rusia modern benar-benar dimulai. Cerita ini dimulai pada masa Boris Yeltsin, ketika Rusia kehilangan arah pasca runtuhnya Uni Soviet. Negara tidak memiliki kendali atas ekonomi, inflasi menghancurkan tabungan rakyat, gaji sering terlambat dibayar, dan aset-aset negara yang dulu dikelola pusat tiba-tiba dilempar ke pasar lewat privatisasi yang kacau. Di atas kertas, langkah ini disebut sebagai jalan menuju ekonomi baru. Dalam praktiknya, justru terbuka kesempatan besar bagi segelintir orang untuk mengambil alih kekayaan nasional dengan harga yang sangat murah. Dari kekacauan itulah lahir para oligarki. Mereka bukan hanya kaya, mereka tumbuh dengan menguasai bank, perusahaan minyak, logam, media televisi, dan jalur pembiayaan politik. Melalui skema pinjaman untuk saham dan lelang yang dipenuhi rekayasa, aset strategis negara berpindah ke tangan pribadi. Ketika Boris Yeltsin membutuhkan dukungan untuk bertahan secara politik, para oligarki menyediakan uang, jaringan media, dan perlindungan politik. Sebagai gantinya, mereka mendapat akses yang jauh lebih besar ke pusat kekuasaan. Pada titik ini, hubungan antara negara dan pemilik modal di Rusia nyaris terbalik. Bukan negara yang mengatur para oligarki, tetapi para oligarki yang ikut mengatur negara. Situasi tersebut menciptakan kemarahan luas di masyarakat. Banyak warga melihat sekelompok kecil orang menjadi sangat kaya justru ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan, tabungan, dan rasa aman. Nama para oligarki mulai identik dengan penjarahan nasional. Dari kemarahan publik itulah ruang bagi seorang pemimpin baru untuk bertindak keras dan tetap mendapat dukungan mulai terbentuk. Menjelang tahun 1999, Boris Yeltsin semakin lemah, kesehatannya memburuk, dan lingkaran kekuasaan di sekelilingnya membutuhkan penerus yang bisa menjamin keselamatan sistem yang sudah mereka bangun. Pilihan mereka lalu jatuh pada Vladimir Putin, mantan perwira KGB yang saat itu naik cepat melalui birokrasi Kremlin. Bagi banyak oligarki, Putin tampak ideal. Tidak punya basis politik mandiri yang kuat, tidak berasal dari lingkaran bisnis besar, dan terlihat seperti administrator disiplin yang bisa menjaga stabilitas tanpa mengganggu kepentingan mereka. Namun, perhitungan tersebut segera terbukti keliru. Sosok yang mereka anggap aman ternyata tidak berniat menjadi penjaga kepentingan para miliarder. Setelah menjadi presiden, Putin mulai memakai perangkat negara yang selama ini lemah. Jaksa, aparat pajak, pengadilan, dan badan keamanan. Ia tidak langsung menyerang semua orang sekaligus. Ia bergerak dengan pesan yang jelas. Negara kembali menjadi pusat kekuasaan dan para oligarki harus tahu batasnya. Pada titik ini, sentimen anti-oligarki berubah menjadi modal politik yang sangat besar. Ketika Putin menekan orang-orang yang selama bertahun-tahun dianggap memperkaya diri dari reruntuhan negara, banyak warga Rusia tidak melihatnya sebagai serangan terhadap dunia bisnis. Mereka melihatnya sebagai pembalikan keadaan yang sudah lama ditunggu. Dan bagi para oligarki, itu berarti satu hal yang mengkhawatirkan. Mereka tidak lagi berhadapan dengan presiden yang bisa mereka bentuk, tetapi dengan penguasa yang sedang membangun alat untuk membentuk mereka. Pada awal masa kekuasaannya, Putin tidak langsung merampas semua kekayaan para oligarki. Langkah pertamanya justru lebih dingin dan lebih terukur. Ia memanggil para pemilik kekayaan terbesar Rusia ke Kremlin dan menyampaikan garis baru yang sederhana tetapi keras.
Simpan harta kalian, jalankan bisnis kalian, tetapi jauhi politik. Jangan membiayai oposisi, jangan memakai media untuk menekan negara, dan jangan bertindak seolah-olah kalian lebih kuat dari presiden. Tidak ada dokumen resmi yang diumumkan ke publik, tetapi pesan tersebut dipahami sebagai kontrak politik baru. Kekayaan boleh tetap ada, selama kesetiaan juga ada. Bagi banyak oligarki, tawaran itu terdengar seperti kompromi yang masuk akal. Mereka sudah melihat bagaimana sentimen publik berbalik melawan mereka, dan mereka tahu negara kini dipimpin orang yang siap memakai aparat hukum. Sebagian memilih menyesuaikan diri. Mereka berhenti tampil terlalu terbuka dalam politik, menjaga hubungan dengan Kremlin, dan menerima bahwa era ketika miliarder bisa mendikte negara telah berakhir. Tetapi sebagian yang lain memilih untuk melawan. Nama Mikhail Khodorkovsky, kepala perusahaan minyak Yukos dan salah satu orang terkaya di Rusia, kemudian muncul sebagai salah satu penentang Putin yang paling menonjol. Ia bukan sekadar pebisnis besar. Ia mulai mendanai partai-partai politik, berbicara soal korupsi negara, dan membangun posisi publik yang terlihat semakin berseberangan dengan Kremlin. Di mata Putin, ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah pelanggaran terhadap batas yang baru saja ditarik. Negara lalu bergerak dengan cara yang sangat jelas. Pada tahun 2003, Khodorkovsky ditangkap aparat bersenjata di Bandara Novosibirsk. Tuduhannya berat, penipuan, penggelapan pajak, dan berbagai pelanggaran ekonomi lain. Proses hukumnya disiarkan luas dan pesannya jauh melampaui ruang sidang. Negara sedang menunjukkan bahwa kekayaan besar tidak lagi menjadi pelindung. Seorang oligarki yang menantang pusat kekuasaan bisa diborgol, diadili, lalu dipenjara oleh sistem yang dulu sering mereka pengaruhi. Serangan tersebut tidak hanya menyasar Khodorkovsky. Yukos, perusahaan yang dipimpinnya, dibebani tagihan pajak raksasa, aset-aset utamanya disita, lalu dijual dalam proses yang dikendalikan negara. Ini bukan sekadar menghukum satu pengusaha, melainkan demonstrasi kekuasaan. Kremlin sedang memperlihatkan bahwa perlawanan tidak akan dibalas dengan negosiasi, tetapi dengan penghancuran menyeluruh. Reputasi dihancurkan, perusahaan dipecah, dan pengaruh dihapus dari peta. Dampaknya langsung terasa di kalangan oligarki lain. Mereka melihat bahwa yang sedang diuji bukan sekadar legalitas bisnis masa lalu, melainkan tingkat kepatuhan pada garis politik baru. Setelah satu tokoh besar dibungkam, sisanya mulai membaca situasi dengan sangat cepat. Banyak yang menarik diri dari politik, menghentikan dukungan terbuka pada kelompok oposisi, dan menyesuaikan seluruh gerak bisnis mereka dengan kehendak Kremlin. Ketakutan menyebar bukan karena ancamannya samar, tetapi karena negara mampu membuktikan bahwa ancaman tersebut nyata. Perlahan, kepatuhan mutlak mulai terbentuk. Risiko melawan tidak lagi berarti kehilangan akses atau pengaruh. Risikonya jauh lebih besar, kehilangan perusahaan, kebebasan, dan masa depan sekaligus. Dan setelah para pembangkang utama disingkirkan satu persatu, jalan terbuka bagi tahap berikutnya yang lebih sunyi, lebih sistematis, dan jauh lebih penting bagi masa depan Rusia. Pengamanan kembali aset-aset strategis ke tangan orang-orang yang tidak hanya kaya, tetapi juga sepenuhnya loyal pada Putin. Ketika para oligarki penentang Putin berhasil dihancurkan, perubahan berikutnya berjalan lebih tenang, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Negara tidak sekadar menghukum individu, negara mulai memindahkan pusat kendali ekonomi Rusia. Caranya bukan lewat pengumuman dramatis tentang penyitaan massal, melainkan melalui rangkaian proses hukum, tagihan pajak, putusan pengadilan, lelang aset, dan restrukturisasi perusahaan. Di permukaan, semuanya tampak formal, tetapi arah akhirnya sangat jelas. Aset-aset strategis yang sebelumnya dikuasai oligarki independen mulai kembali masuk ke orbit Kremlin. Kasus Yukos menjadi contoh paling penting. Setelah perusahaan itu dibebani klaim pajak dalam jumlah sangat besar, aset utamanya dipaksa keluar ke pasar melalui lelang. Bagian paling berharga dari Yukos kemudian jatuh ke tangan Rosneft, perusahaan minyak negara yang segera tumbuh menjadi raksasa baru. Proses ini menunjukkan pola yang akan berulang. Negara memakai instrumen hukum untuk melemahkan pemilik lama, lalu menyalurkan aset strategis itu ke struktur yang lebih dekat dengan kekuasaan pusat. Secara resmi, ini disebut penegakan hukum. Secara politik, ini merupakan pengalihan kekuasaan ekonomi.
Di balik proses tersebut, muncul kelompok yang semakin dominan, Siloviki. Istilah ini merujuk pada orang-orang dari latar belakang militer, dinas keamanan, kepolisian, dan intelijen yang masuk ke jantung pemerintahan dan bisnis negara. Mereka tidak seperti oligarki era 1990-an yang membangun pengaruh lewat bank swasta, media, dan kedekatan transaksional dengan presiden yang lemah. Mereka merupakan elit baru yang naik bersama negara yang kembali kuat dan kekuasaan mereka melekat pada jabatan, aparat, serta akses langsung ke Kremlin. Salah satu nama paling penting dalam perubahan ini adalah Igor Sechin. Ia dikenal sebagai orang dekat Putin sejak masa kerja di pemerintahan kota Saint Petersburg, lalu menjadi figur berpengaruh di lingkaran dalam Kremlin. Sechin tidak tampil seperti taipan flamboyan era lama. Justru disitulah letak perubahannya. Tokoh seperti Sechin bergerak melalui struktur negara, bukan di luar negara. Ketika Rosneft menyerap aset-aset penting dari Yukos, posisi Sechin ikut menguat sebagai salah satu pengelola utama sektor energi Rusia yang paling strategis. Akibatnya, lahirlah elit ekonomi baru yang kekayaannya tidak benar-benar berdiri sendiri. Mereka bisa mengelola perusahaan besar, memimpin konglomerat energi, atau mengawasi aset bernilai miliaran, tetapi semua itu bergantung pada satu hal, izin untuk tetap berada di sana. Jika oligarki lama pernah merasa cukup kuat untuk menekan presiden, elit baru justru memahami bahwa posisi mereka ada selama Kremlin menghendakinya. Kesetiaan bukan lagi sekadar sikap yang dianjurkan. Kesetiaan menjadi syarat dasar untuk memiliki, mengelola, dan mempertahankan kekayaan. Dengan cara ini, Putin tidak hanya menaklukkan para oligarki lama, tetapi juga membangun tatanan baru. Aset strategis tetap menghasilkan kekayaan besar, namun jalur kendalinya berubah. Dari tangan para miliarder yang dulu bergerak bebas, kekayaan itu masuk ke sistem yang dijaga oleh loyalis negara, orang-orang yang kuat justru karena mereka tidak pernah benar-benar berdiri di luar kekuasaan Kremlin. Pada akhirnya, yang berubah di Rusia bukan hanya nama orang-orang kaya yang duduk di puncak. Yang berubah adalah arti dari kekayaan itu sendiri. Pada dekade 1990-an, para oligarki berdiri seperti penguasa bayangan. Mereka memakai uang untuk memengaruhi pemilu, media, dan kebijakan negara. Tetapi di bawah Putin, posisi itu dibalik sepenuhnya. Orang-orang kaya tetap ada, perusahaan raksasa tetap berjalan, aset strategis tetap menghasilkan miliaran, namun para pemiliknya tidak lagi bergerak sebagai penguasa independen. Mereka lebih mirip manajer aset dalam sistem yang dikendalikan Kremlin. Disitulah ironi besarnya, kelompok yang dulu tumbuh dari privatisasi kacau, lalu merasa bisa memilih dan mengendalikan pemimpin negara, justru membantu melahirkan penguasa yang kemudian menundukkan mereka satu persatu. Keserakahan memberi mereka jalan naik dengan sangat cepat. Tetapi keserakahan yang sama juga membuat mereka meremehkan satu hal paling berbahaya dalam politik. Seseorang yang tampak bisa dipakai, kadang justru sedang menunggu saat untuk mengambil alih seluruh permainan.